Jika ada satu kata yang terus diulang Morgan Housel dalam bukunya, itu adalah kesabaran. Banyak orang mengira kesuksesan finansial datang dari kecerdasan luar biasa, strategi rumit, atau akses ke informasi rahasia. Padahal, faktor terbesar yang sering menentukan hasil jangka panjang justru kemampuan untuk menunggu. Kesabaran adalah senjata yang sering diremehkan, padahal ia lebih kuat dari analisis manapun. Manusia modern hidup dalam ekosistem kecepatan. Hampir semua aspek kehidupan kita dirancang agar lebih cepat, lebih instan, lebih segera. Makanan cepat saji, kita bisa mendapatkan burger panas hanya dalam waktu 5 menit, padahal di masa lalu, orang harus memasak dari bahan mentah. Pengiriman instan, dulu, surat dari satu kota ke kota lain bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu. Sekarang, pesan WhatsApp sampai dalam sepersekian detik. Transportasi cepat, kereta cepat, pesawat supersonik, bahkan mobil listrik yang bisa dipacu dengan akselerasi luar biasa. Budaya hiburan instan, video TikTok berdurasi 30 detik, lebih populer daripada film dokumenter berdurasi 2 jam. Semua ini membuat otak kita semakin terlatih untuk menginginkan kepuasan sekarang juga, bukan nanti. Kita ingin hasil instan, jawaban instan, bahkan kesuksesan instan. Namun, ada ironi besar di sini. Uang tidak pernah tunduk pada ritme cepat itu. Uang, terutama ketika kita berbicara tentang investasi, tabungan, atau pertumbuhan aset, mengikuti hukum yang berbeda, hukum waktu. Tidak peduli seberapa pintar strategi kita, berapa banyak data yang kita analisis, atau seberapa cepat kita ingin hasil datang, uang tetap butuh waktu untuk bertumbuh. Bayangkan menanam sebatang pohon. Kita bisa menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, bahkan berdoa agar ia tumbuh lebih cepat. Tapi, tidak ada cara untuk membuat pohon itu menjadi besar hanya dalam semalam. Pohon butuh waktu untuk berakar, bertumbuh, bercabang, dan akhirnya berbuah. Begitu pula dengan uang, investasi, pertumbuhan aset, dan kekayaan sejati butuh waktu, disiplin, dan kesabaran. Ada pepatah klasik di dunia finansial yang mengatakan, pasar saham adalah mesin transfer uang dari yang tidak sabar kepada yang sabar. Artinya sederhana, ketika banyak orang panik, menjual aset mereka di saat harga jatuh, maka uang itu akan berpindah ke tangan orang-orang yang sabar, yang justru membeli pada saat semua orang ketakutan. Contohnya bisa kita lihat pada krisis finansial 2008. Banyak investor menjual saham mereka dengan kerugian besar karena takut pasar akan runtuh selamanya. Namun, segelintir orang yang sabar menunggu, bahkan membeli ketika pasar jatuh, akhirnya menikmati pertumbuhan luar biasa ketika ekonomi pulih beberapa tahun kemudian. Kita juga bisa lihat pada COVID-19 di tahun 2020. Ketika indeks saham global anjlok dalam hitungan minggu, banyak investor retail menjual dengan panik. Tapi, hanya beberapa bulan kemudian, pasar justru bangkit lebih cepat dari perkiraan siapapun. Yang sabar menahan, menang besar. Kenapa sabar itu sulit? Karena otak manusia lebih suka hadiah cepat daripada hadiah besar tapi tertunda. Ini dibuktikan dalam eksperimen klasik, Marshmallow Test, oleh Walter Mischel di Stanford pada tahun 1972. Anak-anak diberi pilihan, makan 1 marshmallow sekarang, atau menunggu 15 menit untuk mendapatkan 2 marshmallow. Hasilnya, sebagian besar anak memilih makan sekarang, karena menunggu itu menyiksa. Anak-anak yang berhasil menunggu terbukti, dalam studi jangka panjang, lebih sukses dalam pendidikan, karir, bahkan dalam pengelolaan keuangan. Pelajaran ini relevan dengan dunia finansial. Kesuksesan jarang datang dari hasil instan. Ia datang dari kemampuan menunda kepuasan. Analoginya dalam kehidupan, seorang atlet tidak bisa langsung memenangkan medali emas setelah seminggu latihan. Ia butuh bertahun-tahun latihan konsisten. Seorang musisi tidak bisa langsung mahir memainkan piano hanya dengan kursus sebulan. Ia butuh ribuan jam berlatih. Seorang penulis tidak bisa langsung menghasilkan karya masterpiece hanya dari sekali duduk. Ia butuh puluhan draft, revisi, dan waktu. Begitu pula seorang investor. Tidak ada jalan pintas menuju hasil besar. Jadi, jika hidup modern mendorong kita untuk selalu ingin cepat, maka dunia uang justru menantang kita untuk melawan insting itu.
Kesabaran adalah kunci. Tanpa kesabaran, kita hanya akan jatuh ke dalam siklus, beli saat euforia, jual saat panik, sebuah kebiasaan yang membuat banyak orang miskin secara permanen. Albert Einstein pernah menyebut bunga majemuk sebagai keajaiban dunia ke-8. Namun, keajaiban ini hanya bekerja untuk mereka yang berani menunggu. $1 yang diinvestasikan dengan sabar bisa berkembang ratusan kali lipat dalam puluhan tahun. Warren Buffett bukan kaya karena return investasinya yang selalu spektakuler, melainkan karena ia berinvestasi sejak usia 10 tahun dan tidak berhenti hingga sekarang. Sabar bukan hanya kebajikan moral, tapi strategi matematis. Bayangkan Anda sedang menaiki roller coaster di sebuah taman hiburan. Saat kereta mulai menanjak perlahan, hati terasa tenang. Kita bisa melihat pemandangan indah, angin semilir, semua tampak terkendali. Tapi begitu sampai di puncak, dalam sekejap, WUSSHH, roller coaster meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Jantung seakan copot, adrenalin melonjak, teriakan tak terbendung. Itulah pasar keuangan. Ada masa di mana grafik naik dengan indah, membuat kita percaya bahwa kita sedang berada di jalan menuju kejayaan finansial. Kita merasa pintar, seolah tidak ada yang bisa menghentikan laju pertumbuhan. Itulah fase euforia. Namun, tiba-tiba grafik bisa berbalik tajam. Angka-angka merah mendominasi layar, nilai investasi anjlok, berita penuh dengan kata krisis, resesi, kehancuran. Saat itu, kepanikan menyeruak. Banyak orang tidak tahan. Mereka memilih menjual di titik terendah, seakan ingin segera melompat keluar dari roller coaster agar rasa takutnya hilang. Mengapa kita panik saat turun? Psikologi manusia tidak pernah netral di pasar. Ketika harga naik, kita dipengaruhi oleh FOMO, fear of missing out. Kalau saya tidak beli sekarang, saya akan kehilangan kesempatan besar. Ketika harga turun, kita dipengaruhi oleh loss aversion. Rasa sakit kehilangan uang 2 kali lebih kuat daripada rasa senang saat mendapat untung. Akibatnya, banyak orang membeli di puncak karena rakus, menjual di dasar karena takut. Mereka persis kebalikan dari nasihat klasik, buy low, sell high. Orang sabar melihat badai secara berbeda. Orang sabar bukan berarti tidak takut. Mereka juga merasakan degup jantung saat pasar jatuh. Bedanya, mereka tidak mengizinkan rasa takut itu mengambil alih keputusan. Mereka tahu satu hal penting, badai selalu datang dan pergi. Seorang pelaut berpengalaman tidak pernah panik saat hujan deras mengguyur lautan. Ia paham bahwa badai adalah bagian dari perjalanan. Ia menutup layar kapal, memperkuat tali, lalu menunggu cuaca mereda. Ia tidak pernah membuang arah atau kembali ke pelabuhan hanya karena takut. Begitu pula investor sabar. Ketika pasar jatuh, mereka tidak buru-buru menjual. Mereka sadar bahwa badai hanyalah episode sementara dalam perjalanan panjang. Contoh nyata, Warren Buffett dan seni bersabar. Warren Buffett sering berkata, pasar saham adalah alat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Di tahun-tahun 1973 sampai tahun 1974, pasar saham Amerika jatuh lebih dari 40%. Banyak investor melarikan diri, namun Buffett justru membeli lebih banyak saham, dengan keyakinan bahwa perusahaan bagus pada akhirnya akan kembali bernilai. Hasilnya, puluhan tahun kemudian, investasi itu bernilai berlipat ganda. Buffett tidak menjadi salah satu orang terkaya di dunia karena jenius dalam membaca tren harian, tetapi karena kesabarannya yang nyaris tak tergoyahkan. Analogi yang lebih dekat dengan kehidupan. Coba bayangkan, petani tidak akan menebang pohon padinya hanya karena hujan badai semalam. Ia tahu panen membutuhkan musim. Seorang guru tidak akan berhenti mengajar muridnya hanya karena anak-anak itu gagal dalam satu ujian. Ia percaya bahwa proses belajar butuh waktu. Orang tua tidak pernah meninggalkan anaknya hanya karena suatu hari anak itu nakal atau keras kepala. Mereka percaya pada pertumbuhan jangka panjang. Demikian pula dengan pasar. Kesabaran berarti percaya pada perjalanan, meski jalan itu penuh guncangan. Kebijaksanaan dari orang sabar. Orang sabar tahu bahwa harga saham bukanlah nilai sejati. Hari ini bisa merah, besok bisa hijau, tapi nilai jangka panjang perusahaanlah yang menentukan hasil. Badai tidak selamanya, bahkan krisis ekonomi terbesar pun selalu diikuti oleh pemulihan. Ketenangan adalah aset. Di saat orang lain panik, ketenangan memberi kita kesempatan untuk membeli di harga rendah. Dengan cara pandang ini,
orang sabar justru tumbuh lebih kuat dari badai. Mereka tidak hanya bertahan, tapi seringkali keluar sebagai pemenang. Jadi, pasar keuangan memang ibarat roller coaster, menegangkan, penuh kejutan, dan tak terduga. Namun, bagi yang sabar, roller coaster itu bukan ancaman, melainkan petualangan. Mereka tahu, setiap turunan hanyalah jalan menuju tanjakan berikutnya. Kesabaran bukan hanya soal investasi, tapi juga soal gaya hidup. Sabar menahan diri dari membeli barang yang belum mampu kita beli. Sabar menabung sedikit demi sedikit meski tampak kecil. Sabar menghadapi perbandingan sosial, ketika orang lain tampak lebih cepat sukses. Kesabaran melindungi kita dari keputusan impulsif yang merusak. Butuh keberanian untuk menunggu, ketika semua orang tampak melesat. Butuh kekuatan untuk tidak tergoda oleh jalan pintas. Sabar adalah pilihan sadar untuk tidak terburu-buru, karena kita tahu, yang lambat, tapi konsisten, akan sampai lebih jauh. Morgan Housel mengingatkan, waktu adalah bahan bakar utama dari uang. Tanpa kesabaran, uang hanya menjadi angka tanpa makna. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi jika kita resapi dalam-dalam, ia adalah kunci yang membedakan antara kekayaan semu dan kekayaan sejati. Mengapa waktu adalah bahan bakar uang? Bayangkan sebuah pohon mangga. Jika Anda menanam bibitnya hari ini lalu besok menggali tanah untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh, pohon itu tidak akan pernah hidup. Tetapi jika Anda menanamnya, menyiraminya secara teratur, melindunginya dari hama, dan, yang paling penting, memberinya waktu, beberapa tahun kemudian pohon itu akan berbuah manis. Begitu pula dengan uang. Tanpa waktu, uang hanyalah angka yang berpindah dari satu rekening ke rekening lain. Tetapi dengan waktu dan kesabaran, uang bisa tumbuh, berkembang, lalu membentuk kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ilusi kekayaan instan. Kita hidup di zaman serba cepat. Video berdurasi 30 detik lebih digemari daripada film 3 jam. Aplikasi belanja bisa memuaskan hasrat dalam sekali klik. Banyak orang ingin cepat kaya, cepat viral, cepat sukses. Tetapi inilah jebakannya, kecepatan jarang sekali berjalan beriringan dengan kekayaan yang kokoh. Lihat para pemenang lotre. Sebagian besar kehilangan seluruh kekayaannya dalam 5-10 tahun. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki waktu membangun kebiasaan mengelola uang. Uang datang tiba-tiba, pergi pun secepat kilat. Kesabaranlah yang mengubah uang dari sesuatu yang rapuh menjadi sesuatu yang tahan lama. Kekuatan bunga berbunga. Albert Einstein pernah menyebut bunga berbunga sebagai keajaiban dunia ke-8. Mengapa? Karena ia bekerja seperti gravitasi, lambat pada awalnya, lalu semakin kuat seiring waktu. Contoh sederhana, jika Anda menabung 1 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun, setelah 1 tahun hanya bertambah 100 ribu rupiah. Tetapi jika Anda membiarkan uang itu tumbuh 30 tahun tanpa diusik, jumlahnya bukan lagi 4 juta rupiah atau 5 juta rupiah, melainkan 17,4 juta rupiah. Itulah efek waktu. Hanya mereka yang sabar yang bisa menikmati keajaiban ini. Sabar itu murah, tapi mahal. Kesabaran adalah strategi yang paling murah. Tidak butuh gelar doktor, tidak butuh teknologi canggih, tidak butuh akses khusus ke dalam lingkaran elit. Tetapi kesabaran juga yang paling mahal, karena butuh menahan diri dari godaan jangka pendek. Saat teman Anda pamer profit 200% dari kripto, Anda harus tetap tenang dengan investasi biasa yang tumbuh 7-10% per tahun. Saat media menakut-nakuti dengan kata resesi, Anda harus menahan diri untuk tidak panik menjual semua aset. Saat pasar tampak membosankan, Anda harus sanggup menunggu, bukannya tergoda masuk ke skema cepat kaya. Itulah harga kesabaran, rasa bosan, rasa takut, rasa ketinggalan. Dan hanya sedikit orang yang rela membayarnya. Kisah orang biasa, Ronald Read. Ada kisah nyata yang sering dikutip Morgan Housel. Ronald Read, seorang tukang parkir dan petugas kebersihan di Amerika. Ia tidak pernah bergaji besar, tidak pernah viral, tidak pernah terkenal. Tapi ia sabar. Selama puluhan tahun, ia menabung sebagian gajinya, membeli saham perusahaan bagus, dan membiarkan waktu bekerja. Ketika ia meninggal di usia 92 tahun, orang-orang terkejut mengetahui bahwa Ronald Read meninggalkan warisan lebih dari 8 juta dolar. Semua itu bukan hasil keberuntungan sekali waktu, melainkan hasil kesabaran sepanjang hidup. Bandingkan dengan banyak eksekutif bergaji miliaran yang menghabiskan uang lebih cepat daripada mereka mendapatkannya.
Itulah bukti, kesabaran sering lebih kuat daripada kepintaran. Sabar adalah seni melawan diri sendiri. Pada akhirnya, kesabaran bukan soal melawan pasar, melawan krisis, atau melawan orang lain. Kesabaran adalah seni melawan diri sendiri. Melawan rasa ingin cepat, melawan rasa panik saat rugi, melawan ego yang ingin membuktikan diri lebih pintar dari orang lain. Justru karena melawan diri sendiri adalah hal yang paling sulit di dunia, maka kesabaran begitu berharga. Penutup, kesabaran adalah strategi yang sederhana, murah, namun langka. Itu sebabnya ia menjadi harta yang tak ternilai. Uang yang sabar bukan hanya menghasilkan angka yang lebih besar di rekening, tetapi juga memberi ketenangan batin. Karena kita tahu, tidak perlu mengejar setiap tren, tidak perlu panik pada setiap badai, tidak perlu membuktikan apa-apa pada siapapun. Seperti yang dikatakan Morgan Housel, waktu adalah bahan bakar utama dari uang. Tanpa kesabaran, uang hanya menjadi angka tanpa makna. Dan mungkin, inilah rahasia paling besar dari dunia keuangan. Sabar bukan hanya strategi finansial, melainkan cara hidup.